Di dalam, Willy menemukan Sheldon yang terkurung dan berhasil membebaskannya. Kondisi Todd sangat mengenaskan. Ia masih hidup namun sekarat dengan kedua matanya telah dicongkel. Alex menolak untuk meninggalkan Todd, namun Todd dengan sisa tenaganya memohon untuk dibunuh agar penderitaannya berakhir. Dengan hati yang hancur, Sheldon terpaksa mengakhiri hidup temannya. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki serta segala urusan yang sedang Anda kerjakan. Kembali lagi bersama saya, Mamat. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang mengusung genre horror thriller. Karya sinematik yang akan kita bedah kali ini adalah Train, rilisan tahun 2008. Film ini menyimpan sebuah kejutan cerita yang cukup signifikan menjelang babak akhirnya. Kisahnya berpusat pada sekelompok atlet gulat dari sebuah universitas di Amerika yang tengah mengikuti kompetisi di Ukraina. Perjalanan mereka mengharuskan mereka untuk menaiki kereta api menuju lokasi pertandingan berikutnya. Namun, sebuah kesalahan fatal terjadi. Mereka menaiki gerbong kereta yang salah. Sejauh apakah kegilaan yang akan menanti mereka? Adegan perdana film ini langsung menyuguhkan pemandangan yang mengerikan. Tubuh seorang pria sedang dibedah secara kasar dan tidak wajar. Baru mulai tapi sudah disajikan visual yang sebrutal ini. Kemudian latar cerita berpindah ke sebuah arena pertandingan gulat antara tim Universitas Amerika melawan tim Ukraina. Todd, salah satu pegulat adalah dari tim Amerika, berhasil mengamankan kemenangan. Namun nasib berbeda dialami oleh kekasihnya, Alex, yang harus mengakui kekalahan di pertandingannya. Lawan tanding Todd kemudian mendekati dan mengundang mereka untuk datang ke sebuah pesta malam itu, menjanjikan kehadiran banyak gadis cantik. Mengingat jadwal pertandingan mereka di kota Odessa, keesokan harinya pukul 7 pagi, pelatih Harris memberikan instruksi tegas agar seluruh tim sudah beristirahat paling lambat pukul 8 malam. Sheldon, salah satu anggota tim, berbaik hati bertukar kamar dengan Alex, memberinya kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengan Todd. Malam itu, Alex masih diliputi kekecewaan atas kekalahannya. Todd dengan sabar mencoba membangkitkan semangatnya kembali dan bahkan mengajarkan sebuah teknik andalannya, kaitan ganda. Setelah itu, momen intim di antara keduanya pun tak terhindarkan. Namun godaan pesta ternyata lebih kuat. Todd, Alex, Sheldon, dan Claire memutuskan untuk menyelinap keluar. Rencana mereka hampir gagal saat terpergok oleh asisten pelatih Willy. Akan tetapi di luar dugaan, Willy justru memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka. Di lokasi pesta, Sheldon langsung berbaur dan didekati oleh dua orang gadis. Namun, Todd yang merasa tidak nyaman menolak untuk ikut serta. Ketika malam semakin larut, Todd mengajak teman-temannya untuk kembali ke penginapan. Ajakan itu memicu perkelahian dengan beberapa pengunjung lokal. Akibatnya mereka baru kembali ke hotel menjelang pagi. Tentu saja pelatih Harris murka. Ia memarahi mereka habis-habisan, menganggap tindakan mereka tidak mencerminkan sikap seorang atlet profesional. Karena keterlambatan itu, mereka ketinggalan kereta resmi. Di stasiun yang ramai karena kendala bahasa dengan petugas loket, seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Dr. Velislava menawarkan bantuan. Kebetulan ia juga akan menuju Odessa dengan kereta yang sama dan menyarankan agar mereka bisa membeli tiket langsung di dalam gerbong. Tim yang putus asa itu pun menyetujui tawarannya. Kereta itu tampak normal dipenuhi oleh banyak penumpang. Setelah berada di dalam, seorang konduktor dengan penampilan mencurigakan meminta pegawainya untuk mengantar ke-6 anggota tim ke kompartemen mereka masing-masing. Begitu kereta mulai bergerak, sebuah tindakan mengerikan terjadi. Paspor milik ke-6 orang Amerika itu diam-diam dibakar oleh seorang petugas. Di gerbong restoran, pelatih Harris kembali bertemu dengan Dr. Velislava dan mengucapkan terima kasih.
Dengan sikap yang genit dan sedikit memaksa, Dr. Velislava mencoba merayu pelatih Haris untuk berhubungan intim. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan untuk membiusnya. Sementara itu di kompartemen lain, Todd, Alex, Sheldon, Claire, dan Willy mengisi waktu dengan bermain, jujur atau tantangan. Todd mendapat tantangan dari Willy berlari telanjang dari satu ujung kereta ke ujung lainnya. Saat melakukan aksinya, Todd mencapai gerbong paling belakang yang gelap gulita, di mana kakinya tertusuk paku berkarat. Ketika ia hendak kembali, jalannya dihalangi oleh seorang pria botak berbadan besar dengan pakaian compang-camping, si Jagal. Karena Todd tak kunjung kembali, yang lain akhirnya memutuskan untuk tidur. Namun Alex yang cemas tidak bisa beristirahat dengan pergi untuk mencari kekasihnya. Saat ia mendekati sebuah pintu yang mencurigakan, sang konduktor muncul dan menghalanginya, berdalih bahwa itu hanyalah ruang mesin yang terkunci. Ia meyakinkan Alex bahwa Todd mungkin hanya mabuk dan akan kembali nanti. Padahal di balik pintu itu, Todd sedang mengalami penyiksaan brutal. Di sisi lain kereta, terlihat Dr. Velislava sedang mengunjungi sebuah keluarga, meminta mereka untuk mempersiapkan anak mereka. Pagi harinya, Todd dan pelatih Haris masih belum kembali ke kamar mereka. Kepanikan Alex memuncak. Ia mulai menggedor setiap pintu kompartemen dengan membabi buta. Sang konduktor kembali muncul dan menghentikannya, menuduhnya telah mengganggu penumpang lain. Ia berjanji akan membantu mencari teman-temannya dengan syarat Alex dan yang lain harus tetap tenang. Sheldon yang melihat seorang wanita menarik hendak akan mandi memutuskan untuk mengintipnya. Namun itu adalah sebuah perangkap. Wanita itu bekerja sama dengan para kru kereta dan Sheldon pun berhasil ditangkap. Masih diliputi kecemasan, Alex, Claire, dan Willy melanjutkan pencarian mereka. Claire berhasil menyelinap ke dalam ruangan konduktor dan menemukan sisa-sisa paspor mereka yang telah hangus terbakar. Saat ia mencari petunjuk lain, sang konduktor memergokinya, memperlihatkan bahwa ia adalah bagian dari komplotan jahat ini. Sementara itu, Alex dan Willy menemukan bercak darah di dekat pintu ruang mesin. Menyadari gerbong itu terkunci dari dalam, Alex dalam sebuah tindakan nekat yang menunjukkan ketangguhannya memecahkan jendela dari sisi luar kereta untuk bisa masuk. Pemandangan di dalamnya adalah sebuah mimpi buruk. Itu bukanlah ruang mesin, melainkan ruang penjagalan manusia. Ternyata pria botak itu adalah sang eksekutor. Ia menyeret Claire dari atap gerbong untuk menghindari perhatian. Di dalam, Willy menemukan Sheldon yang terkurung dan berhasil membebaskannya. Kondisi Todd sangat mengenaskan. Ia masih hidup, namun sekarang dengan kedua matanya telah dicongkel. Alex menolak untuk meninggalkan Todd, namun Todd dengan sisa tenaganya memohon untuk dibunuh agar penderitaannya berakhir. Dengan hati yang hancur, Sheldon terpaksa mengakhiri hidup temannya. Ketika mereka mencoba melarikan diri, mereka berhasil melumpuhkan si Jagal untuk sementara waktu. Namun dalam kekacauan itu, Claire dan Sheldon tertinggal dan kembali tertangkap. Kereta kemudian memasuki sebuah terowongan gelap dan saat itulah Alex yang kini sendirian dan terpojok terpaksa menyerahkan diri. Yang lebih mengerikan adalah reaksi para penumpang lain. Mereka hanya menatap tanpa ekspresi, tanpa ada satupun yang mencoba menolong. Kebingungan pun semakin menjadi-jadi. Dr. Velislava kemudian menyatakan bahwa ia membutuhkan donor darah golongan darah O negatif. Sheldon pun diseret untuk diambil darahnya. Selanjutnya, dua pria mesum bersiap untuk memperkosa Alex. Namun karena keserakahan salah satunya yang ingin menikmati sendirian, perkelahian pun pecah di antara mereka. Memanfaatkan momen itu, Alex berhasil membunuh salah satu penyerangnya dan mencoba menyelamatkan Willy. Namun aksinya terpergok dan ia terpaksa melarikan diri. Kereta kemudian berhenti di sebuah pos pemeriksaan militer yang seharusnya menjadi harapan mereka. Namun kenyataan pahit terungkap.
Para tentara di sana ternyata korup dan telah disuap untuk membiarkan operasi mengerikan ini terus berjalan. Karena uang suap kali ini kurang, konduktor menyerahkan Claire kepada para tentara bejat itu sebagai gantinya. Ketika malam tiba, Alex dengan kepala tertutup kain untuk menyamar menyelinap ke dalam ruangan Dr. Velislava. Ruangan itu ternyata adalah sebuah ruangan operasi darurat. Di sana ia menemukan koleksi foto organ-organ tubuh manusia dan beberapa pasien yang terbaring lemah. Saat kereta berhenti lagi, Alex bersembunyi di dalam sebuah lemari. Beberapa orang kemudian masuk dan membawa para pasien keluar. Alex mengikuti mereka secara diam-diam menuju sebuah rumah tua yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin. Di salah satu ruangan, ia bertemu dengan seorang pasien wanita yang mengira Alex adalah perawat yang membawa obatnya. Wanita itu memohon untuk segera disembuhkan, mengatakan bahwa keluarganya telah membayar sangat mahal. Alex semakin bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian ia melihat Willy yang terikat di sudut ruangan dan segera membantunya melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, sebuah pemandangan mengerikan menghentikan langkah Alex. Ia melihat seorang anak laki-laki kecil dengan sepasang mata yang sangat ia kenali. Mata itu adalah milik Todd. Saat itulah Alex akhirnya memahami segalanya. Ini adalah operasi pencurian dan transplantasi organ ilegal. Keesokan paginya mereka berdua terus berjalan menembus hutan. Kondisi Willy yang terluka parah semakin memburuk hingga ia tak sanggup lagi berjalan. Alex memutuskan untuk mencari jalan keluar sendirian, berjanji akan segera kembali. Namun saat ia pergi, si jegal dan pria mesum yang tersisa berhasil menemukan dan menangkap Willy. Alex yang menyaksikan semuanya dari kejauhan merasa hancur dan sendirian. Namun ia menolak untuk menyerah. Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk kembali dan menghentikan kegilaan ini selamanya. Sang konduktor yang melihat kembalinya Alex langsung menyerangnya. Namun Alex dengan cerdik berhasil menjerat leher konduktor itu dengan rantai hingga tewas. Ia kemudian menyiram gerbong-gerbong kereta dengan bahan bakar. Dr. Velislava muncul dan mencoba menghentikannya, berteriak bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan nyawa. Tentu saja Alex tidak peduli. Api dengan cepat melahap hampir seluruh rangkaian gerbong. Alex berhasil melepaskan sambungan gerbong terakhir yang sebelum terbakar. Pria mesum yang tersisa melompat keluar dari kereta dalam keadaan terbakar. Tetapi tepat ketika Alex mengira semuanya telah berakhir, si jegal muncul, masih hidup. Ia melempar kapaknya menantang Alex untuk bertarung dengan tangan kosong. Dalam pertarungan hidup dan mati, Alex yang terdesak berhasil meraih kembali kapak yang tergeletak di tanah dan menebas perut si jegal. Sebagai pukulan terakhir yang simbolis, ia menggunakan teknik gulat kaitan ganda yang diajarkan oleh Todd untuk mengakhiri nyawa monster itu. Di adegan penutup, kita melihat Alex dengan penampilan baru. Rambutnya dipotong pendek, telah kembali ke dunianya, melanjutkan karirnya sebagai seorang pegulat. Akhirnya semua berakhir. Jadi kalian berhati-hatilah saat memilih kereta. Saya rasa tidak ada lagi misteri yang perlu dipertanyakan. Plot twist utamanya cukup efektif. Pada intinya, kereta tersebut adalah sebuah fasilitas berjalan untuk mencari korban yang organ tubuhnya bisa didonorkan kepada para penduduk lokal yang kaya. Tentu saja, cara yang mereka gunakan sangat biadab. Saya sempat mengira di akhir film Alex akan berubah menjadi sosok yang sama jahatnya, seperti yang sering terjadi di film-film sejenis. Namun ternyata tidak. Alex tetap memegang teguh prinsipnya, menunjukkan jiwa yang kuat, mental sekeras baja, dan tidak terpengaruh oleh kejahatan yang ia alami. Ia tetap melanjutkan hidupnya sebagai seorang atlet. Itulah pesan moralnya. Di hadapan kebiadaban yang merenggut kemanusiaan dan mengubah manusia menjadi
dan mengubah manusia menjadi sekadar suku cadang. Film Tren menyajikan pesan moral yang menusuk. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicuri. Alec, sang pegulat, membuktikan bahwa area tergelap dalam hidup bukanlah tempat untuk menyerah, melainkan panggung untuk mengubah disiplin menjadi perlawanan mematikan. Ia menggunakan warisan cinta dan keahliannya bukan untuk menjadi monster, melainkan untuk menghancurkan monster itu sendiri. Mengajarkan kita bahwa setelah melewati neraka, jiwa seorang juara dapat kembali ke dunianya tanpa harus ikut terbakar hangus. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian. Dan tentunya terima kasih banyak juga yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Saya Mamat, pamit undur diri.